nggak mau lah sampai salah jalan kayak gitu. Karena kan belajar dari masa lalunya beliau ya. Tadi kamu bilang sempat salah jalan. Emang sempat ada masalah apa antara papa sama mama kamu nih, Punten? Ya namanya rumah tangga ya pasti ada masalah. Karena mereka juga pisah hidup ya, cerai hidup. Jadi ya pastilah ada masalah. Seandainya mereka bisa memaintain itu dengan cara yang baik-baik, kita juga nggak terlalu yang gimana, nggak akan terlalu ngeh lah gitu ya. Tapi ya karena caranya waktu itu kayak sempet di sekolahan aku tuh kayak tarik-tarikan aku gitu, jadi kayak itu sedikit banyak ngaruh sih ke mental aku. Jadi kayak saat itu aku malu banget. Lanjut. Ayah. Siapa yang paling penakut? Selin, kemana? Apa sih momen terberat di hidup Inara yang bikin Inara tuh struggling banget? Sebelumnya memang udah pernah ngalamin yang lebih parah gitu daripada ini, karena kan yang kita alami ini benar-benar terjadi di orang yang kita sayangin ya, maksudnya kayak orang tua kita sendiri gitu ngalamin perpisahan gitu. Jadi dan perpisahannya itu juga nggak secara baik-baik, jadi kayak benar-benar menguji mental kita sebagai anak kecil waktu itu, sebagai anak mereka. Kalau mereka pisah juga, kita juga sebagai anak-anak nggak gitu ngerti ya, maksudnya perpisahan itu seandainya mereka bisa memaintain itu dengan cara yang baik-baik, kita juga nggak terlalu yang gimana, nggak akan terlalu ngeh lah gitu ya. Tapi ya karena caranya waktu itu kayak sempet di sekolahan aku tuh kayak tarik-tarikan aku gitu, jadi kayak itu sedikit banyak ngaruh sih ke mental aku. Jadi kayak saat itu aku malu banget. Sempat ada pembelajaran berarti nggak sih dari kehidupan orang tua yang mungkin nantinya akan terulang di kehidupan kamu gitu kan? Dari situ kan aku belajar bahwa nggak melulu perpisahan itu disebabkan karena kita nggak berusaha memberikan yang terbaik gitu, tapi memang karena ya Allah sudah menakar kita punya jodoh, kita punya rezeki sampai di situ. Mau kita paksakan seperti apapun ya nggak akan pernah bisa. Gitu. Jadi kamu percaya banget sama suratan takdir ya? Iya gitu. Jadi aku nggak lagi istilahnya menyalahkan keadaan gitu, bahwa orang tua dulu pisah karena inilah, karena ini. Enggak, memang karena memang sudah Allah takar ya sampai di situ aja jodohnya mereka gitu. Setelah orang tua berpisah tuh Inara ikut ayah ya? Ikut mami. Ikut mami? Jadi nggak ikut ayah? Kan aku ikut ibu aku sampai umur 15, baru aku hijrah ke papi aku. Oh. Nah, perbedaan ketika kamu ikut sama mami itu sama papi, cara didiknya kan pasti kan berbeda. Aku sih bukannya mau ngebandingin didikan antara mami dan papi ya, karena ya mereka juga sudah berusaha yang terbaik dan aku menghargailah usaha mereka. Tapi kalau secara garis besar, kalau papi itu dia bener-bener determined banget orangnya, mendidik anak tuh bener-bener nggak nikah lagi sampai akhir hayat dia, bener-bener dihabisin waktunya itu untuk mendidik aku sama abang-abang aku. Bahkan abang aku yang dua itu kan kita beda ibu ya, tapi walaupun mereka posisinya sudah menikah, sudah punya anak, papi itu nggak lepas pengawasan sama mereka gitu. Papi itu tetap ngebimbing mereka, either itu bisnisnya atau cara mereka parenting ke anak, tetap diarahin gitu. Terus aku juga anak perempuan satu-satunya kan, paling bontot, juga dijagain banget sih sama papi. Jadi aku ngerasa karena treat papi seperti itu, akhirnya kemana-mana tuh pasti ditemenin, kayak beli baju ditemenin, terus kalau ada ulang tahun teman sekolah juga papi tetap hadir gitu, walaupun beda meja tapi tetap diawasin gitu. Terus aku casting atau syuting juga pasti didampingin, meskipun syuting berhari-hari sampai subuh juga papi tetap temenin, walaupun dia ngantuk gimana tetap didampingin gitu zaman aku masih sekolah.
walaupun dia nggak pernah muji anaknya, nggak pernah nyayangin yang dielus-elus, yang dibulai-bulai, peluk-peluk gitu, nggak Tipikal orang pernah. zaman dulu ya. Iya, kolot banget dan kaku gitu ya. Tapi aku bisa ngerasain gitu bentuk kasih sayang Perhatiannya beliau. tuh dengan Iya, kehadiran. dengan kehadiran, terus juga dengan ngedidik aku sampai kayak aku tuh nggak pernah bener-bener kayak ngambil kursus bahasa Inggris, jadi bener-bener bisa bahasa Inggris ya karena dari papi diajarin, tutoring dari beliau langsung gitu. Dulu dekat sama agama, sekarang kayak lebih dekat sama agama lagi dan lebih mendalami, sering ngaji semua segala jam gitu kan. Pernah nggak sih ketika lagi kamu ngumpul-ngumpul bareng sama teman-teman pengajian, sama guru agama kamu gitu kan, ustadz kamu gitu, pernah ada yang kamu curhatin nggak sih sama mereka? Apa ya, aku orangnya sungkan buat cerita kehidupan pribadi karena prinsip aku adalah kalau misalnya iya ini Sama dia. Iya. Lagi ngobrol dulu boleh nggak sih kira-kira? Ngobrol aja, gue kan ngambilin makanan. Iya, oke. Kak, udah nggak apa-apa Kak. Dia lagi mau sedih loh, Aja. nggak jadi sedih nih. Aku tuh sungkan gitu kalau cerita kehidupan pribadi, kecuali memang bener-bener aku udah buntu banget. Kayak kemarin tuh aku bener-bener sampai minta sana sini untuk mediasi. Itu artinya aku udah bener-bener nggak sanggup lagi, aku udah angkat tangan. Emang Inara sempat minta mediasi? Sempet. Sempat untuk memperbaiki semuanya ini sempat. Kamu punya nggak sih sahabat yang bener-bener kamu indep banget sama dia, ketika kamu lagi ada masalah kamu cerita sama dia? Ada. Tapi itu pun dia juga baru taunya ya ketika viral kemarin itu. Ya jangan sedih-sedih, gimana kalau Inara hibur kita? Iya, ini kuenya. Di mana-mana kan, di mana-mana dia kan yang sedih. Kita yang menghibur, kenapa dia yang sedih, dia menghibur diri sendiri. Yang penyanyi siapa? Yang penyanyi? Emang lu katanya penyanyi? Inara yang penyanyi. Lu? Inara yang hibur. Nanti kalau gue hibur, Inara takutnya sedih. Ladies and gentlemen, ada anak gadis banyak yang demen. Ini dia, langsung aja kita panggilkan bintang tamu kita yang akan menghibur kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Inara Rusli. Yeay, dan ini dia, please welcome Beksa. Oh, rame-rame dong. Ya, lihat aku sekarang wujudkan cita, gapai impian, meraih bintang. Wah, kita Senyum Sini, berjuta. Yeay. Terakhir kali kamu kapan? Kalian? Kayaknya waktu yang ulang tahun anaknya Irene ya. Iya. Lama berarti? Pas yang habis problem ya, dia belum pernah ketemu lagi. Ya Dia mereka nggak pernah sama sekali denger dari mulut aku cerita Beneran? soal itu. Bener Kak. Nah, tadi yang kamu bilang itu ya, Aku ngeliatnya sama dari sekali nggak sosial punya, media, nggak- dari TV bener. gitu. Makanya pas dia ada problem aku bener-bener kaget karena ketemu pun nggak pernah cerita apa-apa. saat pertama kali kamu dengar Inara blow up dan rame di media, apa yang ada di dalam pikiran kamu? Kaget banget karena sama sekali nggak pernah dengar apa. Dan nggak nyangka. Nggak pernah. Ina tuh nggak pernah ngejelekin. Maksudnya even pasti dia kan udah nge-keep masalah itu udah lama banget. Tapi nggak pernah kita ngumpul dia bawa enjoy happy aja. Jadi aku anggap ya memang nggak ada problem rumah tangganya gitu. Saat kamu tahu, ada nggak sih terbersit kayak kamu, oh, coba deh gue tanya kabar Inara, atau kamu mikir biarin dia tenang dulu, dia selesai masalahnya dulu, mendingan gue jangan ganggu? Aku sih langsung DM dia di Instagram. Pas setelah dia share di IG itu ya, Ju. Aku langsung kontak lu. Cuman karena panik sih sebenarnya, kayak aku langsung mau nelpon, cuman aku tahu pas dia kan masih berantakan banget pikirannya. Jadi ya aku nanya sama dia, lo mau gue temenin nggak di sana gitu. Nggak Terus apa-apa. Dia masih, tar aja cu, gue masih mau nenangin. Teman tamu dadakan tadi ngeliat kan, saat Inara ketemu Ayuna itu Inara berlinang air mata. Iya. Sepertinya tuh kayak Chemistry Kayak- itu udah dapat dari dulu. dan kayak ada yang ngeganjel, dan kayaknya tuh apa sih sebenarnya yang Inara rasain saat ngelihat Ayuna di sini? Karena dari kita masih girl bandan gitu sering se-basecamp ya. Iya. Kayak yang lain tuh ada pada pulang gitu. Kita cuma berduaan doang di basecamp. Terus nanti kita dia cerita soal pacarnya sekarang udah jadi suaminya kan. Iya. Jadi kita sering sharing gitu, ntar kalau galau bareng gitu. Tapi kalau Ayuna kenal sama Inara udah cukup lama.
Kalau menurut kamu nih ya, sosok Inara tuh seperti apa sih yang dulu dan juga sekarang? Ada perbedaan nggak gitu? Ina tuh rame. Rame. Aku sama dia hampir sama tipikalnya. Berarti dari tadi kamu jaga image ya? Harus kita pancing gitu ya, harus kita pancing rame, ya. emang rame. ya. Terus ya baik, care juga sama orang. Orangnya mellow sih sebenarnya. Melo ya? Oh, di balik keceriaannya sebenarnya dia melo. Iya, pinter ya, ternyata pinter nyembunyiin masalah. Banget. Kan buktinya sampai kamu ngetahu, Padahal, taunya dari cerita. Harus cerita. Iya, aku Tapi tuh ya. nggak mau maksudnya bikin orang tuh jadi terbebani pikiran orang gitu, karena kan kadang orang bisa mendengarkan kita tapi juga mereka bingung gitu ngasih solusinya kan. Jadi aku pikir ya daripada akhirnya bikin orang jadi stres, ikutan stres juga gitu, ya udahlah aku berusaha untuk nyelesain sendiri masalah aku sebisa aku gitu. Kalau dari Ayuna itu sendiri, ada nggak sih momen-momen yang kamu ingat sampai detik ini nih yang terbesit, nggak bisa terlupakan ketika kamu bareng sama Inara? Ada nggak? Ya pokoknya setiap kita latihan ya cu. Apa salah satunya? Pokoknya selalu bercanda, jadi tuh kayak Oke. sampai kalau latihan pun kayak Ina sama Ali jangan bareng gitu, jadi kayak dipisahin jauh karena pasti Kita rusuh, CS kalau lagi sama. koreo gitu kita Iya. bercanda, gitu, sambil ketawa-tawa jadi ditegur, dimarahin. iya, Oke. jadi kayak udah dipisahin deh nih anak karena gini Iya. banget, rusuh. Terus maksudnya bokap kita kan juga Oh iya sama-sama. sama-sama udah nggak ada nih waktu ada. kejadian apa-apanya Ayuna nggak ada, ya aku ada di samping dia. Begitupun waktu apa-apa aku udah nggak ada, dia juga sama gitu. Jadi kita kayak Deket senasib Kayak sepenang. iya bener, bener banget. Ayuna, ini aku ada sedikit hadiah buat Ayuna. Ayuna ini aku kesini, Kasih. tapi Ayuna sebutkan 3 keburukannya Inara yang orang-orang nggak tahu. Ina itu suka Nyablak, ngupil. Iya nyablak. Banyak. Suka telat ya cu. Oh, suka Dandan lama. Dandan lama. Iya, iya, Oh, iya. dandan lama. Kita berdua dandan sama. Dandan lama dan mengakibatkan telat. Bilang keburukanmu itu gue juga begitu. Saling ngaca jadi jatuhnya ya. Oke. Ya pokoknya kita paling lama. Agak susah. Soalnya kita juga tukar-tukeran apa sih, karena cuy ini gue abis, yaudah ini jadi gitu. Komentar banget. Tapi kan bisa dibilang kalian sering-sering jadi teman sekamar ya. Tapi kalau misalnya mereka tuh kayak jorok gitu nggak sih? Kayak Inara suka naruh barang sembarangan, Enggak aduk lah. sembarangan. Enggak Apa bersih sih. juga? Bersih sih kita ya cu. Oh, bersih. Jawabannya kurang, maaf saya nggak dikasih, saya ambil lagi ya. Ya dia juga, ya dia juga. Oke, oh berarti di sini yang kamu tuh yang Ayuna mana? yang mana? Ayuna yang mana? Ayuna? Yang mana kayaknya saya nggak ada di situ deh. Ini beda bukan sih? Ini ya. Itu gua tebak-tebakan, bukan ya? Ini kamu yang depan ini. Iya betul. Oh kan selalu berdua makanya. Iya. Oh iya bener. Gue nggak tahu sih. Iya tapi agak beda kamu ya. Terakhir Ayuna kasih supportnya dong buat Inara. Support udah sering banget ya jadi. Gimana Cu? yang pasti aku pengen kamu tetap happy jalanin hidup Amin. karena aku yakin kamu yang baik. Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat hidup kamu. Dan aku pengen kita bisa selalu sahabatan sampai nanti til jannah. Amin. Oke sahabat tamu dadakan dimanapun kalian berada, ini dia kisah persahabatan yang luar biasa. Antara Ayuna dan juga Inara pastinya dari zaman dulu sampai sekarang yang saling support satu sama lain dari dulu sampai sekarang pastinya. Ya, dan yang pasti kita udah dengerin ceritanya Inara dari A sampai Z, panjang dan lebar sama dengan luas. Wah, apa itu tuh? Matematika tuh. Sampai nyobain makan juga, disajikan juga, wah luar biasa. Tapi yang pasti kisah hidup Inara ini semoga berujung dengan keindahan, dengan kebaikan. Dan salam buat anak-anak si kecil, Starla, Sarla, Fatih, Fetli. Starla, Fetli, Bintang Terang. Bintang anak siapa ya? Anak gua sama dia nantinya. Apa ya, belum putusan padahal masih aja. Terima kasih tamu dadakan yang udah nonton tamu dadakan terus setiap Kamis dan Jumat. Dan kira-kira siapa lagi ya artis yang rumahnya bakal kita datangin dan juga obrak-abrik masa lalu dan juga masalah kampung. Yang pasti terima kasih Inara dan juga Ayuna. Sama-sama. Terima kasih kita udah ngedadak datang Ayuna. dan ngegrecokin. Oke teman-teman tamu dadakan tetap bersama tamu dadakan bersama kita. Saya Jessica Iskandar. Kevin, kamu dadakan. Out kaget. Jadi ya. Thank you for watching. Thank you. Lihat aku, lihat aku sekarang, sekarang. Wujudkan cita